dataran tanah yang dahulu masih berupa belantara dan lahan baru, berdirilah sebuah persekutuan iman yang kini dikenal sebagai Jemaat Rantepulio. Kawan, lihat sekitar kita. Namun semua ini tidak hadir begitu saja. Ada kisah panjang perjuangan para perintis yang meninggalkan kampung halaman demi mencari kehidupan baru. Pada penghujung tahun 1967, sekelompok masyarakat Toraja yang dipimpin oleh Bapak M.K. Pabuntang datang ke wilayah ini sebagai transmigrasi lokal. Kita ada bersama, menjamin kasihnya dirasakan, hingga yang meraih kasihnya penebus teguh selamanya. Bawalah dunia berbakti, meraih jiwa setia mengabdi, menjaga iman yang Mereka membuka lahan, mendirikan pondok-pondok sederhana, dan memulai kehidupan baru bersama keluarga mereka. Iya, ya saya rin nasangalang kande duku wai, nasangalang ako, nasangalang maru at tondok kinde. Na padahal pengala sa ikirampoy, ilamay. Ya kay dirang kiramay. Labi kanilong pulo to sang tondok na malaki ini apa saya kanilang palopo terganggu mi. Tayo kandidaran mikingay patangabungi magkalitororan. Ito na pasangabungi, malam itutunan utama. O masana tipto ito, pekanoto peiu, ia membawa kanilang itu. Saya masamba, lorong itu masarapang kumande. Gimana taruh saya tidak kapipe, mesti betul. Banon nenek tahu sa. Indem teknik, karua bongilnya karua lona. Simpul malah kan abila mari itu sintolo. Karagalan tengah colo yang teman dan katuli. Ya makin itu roh. Sembela habis sangat puluh luar kan sampai talur kata. Ya pura tu. Maabil mamayo nak mesti ano mesti mepia. Sule mi pira apa amarkan itu roh. Ya mau itu roh so bontong aku toreng katungnya. Kalabi dengan 2 bulan. Tak tanik mo, pira labinya. Ako tahu lah tibungka parang hindi kapipe, kimali domay. Yato na pertama, misa kanoto. Tayo tanda pinabudan na. Payato ni saya pa si talungbongi riinde na pura malay sule. Male sautasi na maler ke kampung sule. Tayo merakipira torala. Labi merasang puro kamu. Ya sudah lenatanan semipia. Ako, sa enakan di kami bento mengalili kini saya to karon dong aluming. Kan datang di kumale modalin itu. Susito. Apa sih nggak ada lagi bawa anggir itu. Ya supaya nangke kama bom abu tua makam pinang satu rumah membom kita susi. Kesimpulan na situ. Tayo binipertungkan ko mula membangun kenapa? Membomba menakut kira sama mater kaya sumba. Puang mau rem tiro kiri. Sampai pataruh sampai aku selesai mo. Tontong siapa kena pasake na bembati na ben kan kamamasan na po ito. Kejujuran to ko perkara to. Kerinduan untuk memiliki tempat ibadah bersama semakin besar. Maka pada tahun 1968, dibangunlah gedung gereja darurat berukuran 5 kali 7 meter.
Bangunan sederhana itu menjadi pusat persekutuan umat Tuhan di wilayah ini. Di tempat sederhana itulah dilaksanakan pemberkatan nikah massal oleh Pendeta Walang. Pada masa itu Rantepulyo masih tercatat sebagai cabang kebaktian dari Jemaat Patila. Demo yang kayu Rantepulyo, kayu terkenal yang kisang itu. Termasuk sangat magarama atau sebab ya tak may nagarakain na uling itu ulin kurin o biasa na buang atau na tade punala itu. Ako na kisi turu imo ta sabar ko din kayu terkenal di sana Pulyo jadi kisang imo pula Rantepulyo. Nama Rantepulyo kemudian menjadi identitas masyarakat dan jemaat yang terus berkembang hingga sekarang. Dari tahun ke tahun jumlah jemaat terus bertambah. Pelayanan berkembang dalam berbagai bidang kehidupan bergereja. Banyak tantangan dihadapi, namun Tuhan terus memelihara jemaatnya. Nah, adapun yang pernah melayani di Jemaat Rantepulyo, yang pertama itu sebagai guru jemaat MK Pabuntang, Nenek Yanto kalau orang Pangali itu. Kemudian Masola, kemudian Wada, kemudian Petrus Toding yang disebut sekarang itu Nenek Kate, kemudian Ye Tapang, kemudian Yorang Paratte, Batok Tambing, dan Batok Tambing. Nah, itu penatua-penatua yang bergantian melayani Jemaat Rantepulyo dulu. Nah, adapun pendeta-pendeta yang pernah melayani dari dulu sampai sekarang ini, pertama itu Pendeta Walang, W. Walang. Kemudian
Pendeta M. Marsiman, kemudian Pendeta B. Bota, kemudian Pendeta AP Taning BTH, kemudian Pendeta Pulung BTH, kemudian Pendeta Dr. Suleman Manguling MTH, kemudian Pendeta Esrom P. Kajang, lalu Pendeta Esra Sampe STH, lalu Pendeta Yosama Maraden Sagala MTH, kemudian Dr. Abraham Sere Tanggulungan MTH, MSc, kemudian Pendeta Yunus Lade MTH, kemudian Cornelius Logo STH sekarang almarhum, lalu kemudian Pendeta Yulis Hesa juga sekarang almarhum baru beberapa hari yang lalu, lalu Pendeta William Anton dimutasi ke Korintia, lalu digantikan oleh saya Pendeta Petusenga STH MM. Saya sekarang melayani di sini mempersiapkan pentahabisan gedung gereja yang baru. Melalui pelayanan para gembala, jemaat terus bertumbuh dalam iman. Mereka menjadi pelayan yang menopang kehidupan jemaat hingga hari ini. Jemaat ini atau persekutuan ini dijadikan sebagai cabang. Jadi belum cabang itu sudah ada pemberkatan massal. Dijadikan cabang kebaktian dari Jemaat Patila. Jadi Jemaat Patila itu induknya itu dilaksanakan pada tahun 1968. Dari masa ke masa, jemaat terus bertumbuh oleh tuntunan Roh Kudus. Jemaat Rantepulyo ini mengasuh beberapa cabang kebaktian. 7 cabang kebaktian yang diasuh oleh Jemaat Rantepulyo. Dan sampai sekarang ini sudah menjadi jemaat yang dewasa 6. Dan masih sisa 1 yang belum dewasa yang masih sementara diasuh sampai sekarang ini, yaitu cabang kebaktian Jompi. Cabang kebaktian Jompi ini berada di luar kabupaten, jadi dekat perbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur. Pertama, Jemaat Beringin, tanggal 7 November 1971. Nah, jumlahnya sekarang itu sudah mencapai 87 kakak. Bersamaan dengan Jemaat Beringin itu didirikan juga Jemaat Home Base Hubungan Didi, karena Home Base Hubungan Didi lebih jauh di sini. Nah, tahun yang sama, tahun 71, sekarang itu jumlahnya 125 kakak. Nah, untuk Salobua, berdasarkan informasi dari orang tua kita beberapa hari yang lalu, dicabangkan itu tahun 1969. Nah, jumlah sekarang itu 120 kakak. Itu luar biasa. Sedangkan cabang kebaktian Jompi 12 Mei 1975. Dulunya itu 52 kakak. Perkembangan siapa merubah posisi jemaat di sana. Ada yang berangkat karena situasinya tidak aman, berangkat ke Rantepulyo kembali. Ada yang berangkat ke non-blok, ke Kalayana Kiri,
Ada juga yang berangkat ke Morowali sekarang itu. Sekarang itu tinggal 16 kakak. Tinggal sedikit. Tetap menjadi cabang sekarang. Berbeda dengan Lawa Barro. Jumlahnya sekarang itu 115 kakak. Lawa Barro. Jemaat KPP berdiri tanggal 22 Desember tahun 2000. Dicabangkan dari Rantepulyo langsung menjadi jemaat. Sekarang itu 110 kakak. Lebih dahulu ditabiskan dibandingkan jemaat di sini. Jemaat di sini kan tahun yang lalu waktu Pak Abraham Seri Tanggulungan diurapi menjadi pendeta, sekaligus diresmikan gereja yang baru itu, dari pondok-pondok itu menjadi gereja yang baru. Sekarang sudah peresmian yang kedua. Perjalanan panjang itu kini mengantarkan jemaat pada momen bersejarah. Gedung gereja yang akan ditahbiskan menjadi simbol kesetiaan Tuhan sepanjang perjalanan jemaat. Pada awalnya tempat beribadah itu dilaksanakan di rumah warga. Warga yang rumahnya ditempati itu adalah Bapak Pepaiwa. Yang memimpin ibadah setiap ibadah adalah Bapak MK Pabuntang yang sekaligus sebagai ketua rombongan dari Toraja. Jadi dia kerjasama dengan Bapak Pepaiwa sebagai tuan rumah dalam melayani setiap mereka beribadah. Pada tahun 1966, mereka mulai mendirikan pondok sederhana. Jadi mereka beribadah pindah dari rumah warga Bapak Pepaiwa ke bangunan sangat sederhana itu yang ukurannya 5x7 meter. Mereka mendirikan di pinggir jalan negara. Pada waktu selesai mendirikan pondok sangat sederhana itu, mereka menggantinya dengan pondok yang lebih besar lagi. Ukurannya 7x9 meter. Karena perkembangan daripada perkembangan jiwa, karena mereka sudah bertempat tinggal di sini. Tapi dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan penduduk, pada tahun 1974 mereka membangun lagi pondok yang lebih besar, yang bahannya sudah permanen dari tembok, dan itulah bangunan permanen yang pertama. Bangunan permanen ini diketuai oleh Bapak Osau Hasanuddin sebagai ketua panitia. Tapi begitu berjalannya waktu, perkembangan, baik perkembangan bangunan maupun perkembangan penduduk, mereka terus berpikir untuk kemajuan daripada jemaat. Dan pada tahun 2008 dimulai lagi pembangunan gedung gereja yang permanen. Ini yang kedua. Jadi bangunan itu adalah bangunan yang kita tempati sekarang ini. Dan mereka saat itu mempercayakan pekerjaan kepada Bapak Insinyur Julius Sau. Dalam perkembangannya, pengurus
pembangunan atau panitia pembangunan diganti lagi pengurus baru yang diketuai oleh Bapak Yunus Pabuntang SPD. Gedung ini dibangun secara bertahap. Tahap yang pertama mereka bangun adalah pondasi dan slope. Kemudian mereka mengusahakan lagi dana, mereka membuat tiang bersama ringibal. Sesudah itu waktu terus berjalan, mereka kumpul lagi dana, maka mereka membuat kusen yang akan dipasang di dinding gereja. Selang beberapa waktu lagi, maka oleh pimpinan Tuhan mereka dapat mengadakan kap dan memasang atap. Setelah itu oleh berkat Tuhan maka pelapon yang kita sudah nikmati ini ditambahkan lagi. Setelah itu maka pembangunan menara dibangun lagi dan mereka bisa menyelesaikannya. Jadi pembangunan gedung gereja yang kita mau tabiskan ini itu berproses selama 18 tahun. Baru selesai dan hari ini kita akan mensyukuri dalam acara penabisan. Melalui dokumenter ini, izinkan saya mewakili seluruh panitia menyampaikan bahwa film ini bukan sekedar rangkaian gambar dan cerita masa lalu. Tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk menghargai warisan iman yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Dari generasi pertama yang membuka pemukiman, mendirikan tempat ibadah sederhana, hingga perjalanan panjang pembangunan gereja. Dari generasi ke generasi, Tuhan terus berkarya hingga hari ini. Kita dapat menyaksikan terwujudnya pentabisan gereja yang menjadi tanda pertumbuhan dan kesetiaannya. Semuanya merupakan bukti nyata penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Dari pondok sederhana, para transmigrasi lokal, Tuhan membangun sebuah persekutuan yang hidup. Dari generasi ke generasi, iman terus diwariskan. Soli Deo Gloria.